Saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 1 November kemarin, 1 November 2002, kita atau gereja dalam kalender liturgi gereja Katolik, kita atau menyediakan suatu momen hari raya untuk semua orang kudus. Gereja menempatkan ini karena bagi gereja orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang setidaknya melalui sikap perbuatan mereka, secara khusus iman mereka atau hidup mereka yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah, kemudian menjadi teladan iman untuk kita saat ini atau untuk kita yang percaya kepada Kristus. Mereka tentunya dalam kehidupan mereka atau selama mereka hidup, mereka sangat setia pada iman mereka. Iman mereka menjadi kekuatan mereka untuk berani memperjuangkan kebenaran, menjadi duta kebenaran meskipun ada begitu banyak tantangan yang menghambat dan sekaligus mengancam diri mereka sendiri. Kita tahu ada begitu banyak orang kudus yang menjadi martir ya, karena iman atau mempertahankan iman mereka. Pada kesempatan ini, pada tanggal 2 November, gereja juga melalui dalam kalender liturgi gereja Katolik juga mengenang saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Tentu gereja Katolik melihat bahwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu bukan lagi orang lain di luar kita atau orang-orang yang tidak perlu kita doakan, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari persekutuan kita, persekutuan gereja, karena mereka juga dulu adalah bagian dari gereja. Dan mereka yang sudah meninggal perlu kita doakan. Oleh karena itulah gereja Katolik menyediakan sarana yang tepat untuk mendoakan mereka, baik melalui ekaristi, kunjungan-kunjungan ke makam, pemberkatan makam, dan sekaligus merupakan doa-doa yang kita sampaikan. Itu semua adalah cara gereja untuk mengajak kita umat beriman mendoakan mereka yang sudah meninggal. Bagi gereja, mereka yang sudah meninggal itu bukan terpisah dari kita, tetapi bagi gereja kita tetap menjadi satu, berada dalam sebuah relasi persatuan karena Tuhan, karena Kristus itu sendiri. Mungkin kita berpisah secara raga kita, tetapi dalam jiwa iman kita masih tetap satu. Persekutuan para kudus. Kita mengakui itu dalam kredo kita. Aku percayakan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Doa-doa kita yang kita sampaikan atau doa gereja itu membantu saudara-saudara kita untuk setidaknya melihat cahaya kebangkitan Kristus
sehingga mereka pun boleh mengikuti jalan Kristus, memasuki pintu keselamatan yang disediakan oleh Yesus sendiri untuk mereka. Dan perlu juga kita pahami bahwa untuk mereka sendiri, mereka sangat mengharapkan doa kita. Sebab mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengharapkan kita, kekuatan doa kita yang memampukan mereka untuk bisa melangkah, menelusuri cahaya Kristus menuju hidup yang kekal itu. Dan saudara-saudariku yang terkasih, mereka tentunya dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini tidak terlepas dari apa yang disebut dosa. Doa-doa kita juga tentu menjadi kekuatan bagi mereka untuk setidaknya belas kasihan Allah, kerahiman Allah turun atas mereka, di mana Allah mengampuni dosa mereka selama mereka ada dalam dunia ini, sehingga pun mereka pantas untuk memasuki pintu yang kekal atau hidup yang kekal. Dikatakan oleh Tuhan, semua orang yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mereka sudah datang kepada Yesus, tetapi untuk masuk ke dalamnya, mereka masih membutuhkan kita, doa-doa kita. Karena mereka pun sadar bahwa mereka selama di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan ini yang paling penting, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mereka percaya bahwa Yesus sudah memberi jaminan hidup yang kekal itu. Karena itulah doa kita itu menjadi sebuah kekuatan untuk mereka, untuk bisa memasuki pintu yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu ruang hidup yang kekal. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, ya, Gereja Katolik yakin sungguh dengan pernyataan Tuhan ini. Mengajak semua umat beriman untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Pendasaran yang diambil atau yang juga ditunjukkan oleh gereja adalah bagaimana Makabe setelah dia menyaksikan saudara-saudaranya banyak yang gugur dalam medan perang. Dia mengajak semua orang pengikutnya untuk mendoakan mereka sebab dia percaya akan hidup yang kekal. Itu pun yang diyakini oleh gereja. Karena itu gereja mengajak umat beriman untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Baik melalui Ekaristi, intensi-intensi yang kita persembahkan, maupun kunjungan-kunjungan ke makam dalam doa kita, mendoakan secara pribadi mereka yang di makam, itu semua adalah tindakan iman yang gereja lakukan, yang kita lakukan sebagai bentuk persatuan kita, sebagai bentuk ekspresi persatuan persaudaraan kita dalam iman akan Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mendoakan mereka yang meninggal tidak hanya saja yang percaya kepada Kristus, tetapi juga setiap orang manusia yang sudah meninggal. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia secara universal, tidak hanya berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, bangsa tertentu, tapi untuk semua orang. Gereja juga mengajak kita untuk mendoakan mereka, sebab gereja percaya bahwa selama hidupnya mereka memancarkan juga benih-benih kebaikan, benih-benih kasih. Dan oleh karena itu mereka itu juga perlu kita doakan sebagai saudara kita dalam ciptaan, atau saudara kita yang lahir dari tangan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semoga kita semua saling mendoakan, baik sesama kita yang masih berjalan di dunia ini maupun dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kelak juga kita akan meninggal dunia dan mempunyai harapan bisa memasuki pintu atau ruang hidup kekal yang disediakan oleh Yesus. Kita mendoakan, kita mengharapkan doa-doa saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia ini. Karena itu persatuan itu akan terus berlanjut. Dan kita pun diajak oleh gereja untuk terus mengikat persatuan ini melalui doa-doa kita atau saling mendoakan, baik sesama kita yang masih hidup maupun untuk mereka yang sudah meninggal. Karena saatnya nanti juga kita akan beralih dari dunia ini.
Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita dan membangkitkan semangat saling mendoakan. Teristimewa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Amin.